juga tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Kita manusia bukan malaikat. Semua manusia, yang laki, yang perempuan, punya nafsu, punya hasrat, punya syahwat, punya keinginan, punya obsesi. Ketika ingin sesuatu boleh, tapi dari jalur yang halal, jangan dari yang haram. Dan Allah Ta'ala berikan jalannya yang halal kemana? Yang halal, kenapa cari yang haram? Yang halal banyak, mudah, dan luas. Seluas-luasnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang halal ini harus dipermudah, jangan dipersulit. Ini kagak mau kawin, lu mau kawin sama anak gue, bawa kembang 7 rupa. Anak lu kuntilanak tapi mau kawin jangan dipersulit. Kewajibannya wali, suami, istri, ada walinya, sama ada saksinya, sama agad, sighah, ijab, qabul. Itu dong, sama ada maharnya. Kewajibannya itu. Nafkah kagak berat. Pakaian enggak ada beratnya. Begitu, oh kagak. Saya mau yang berendak-rendak dililit dari rendak yang panjangnya 1000 meter. Gila loh. Itu Aladin juga enggak habis panjangnya itu. Jangan dipersulit. Saya mau bikin pesta perkawinan 1000 hari 1000 malam. Saya mau hidangkan 1000 jenis makanan dengan 1000 kembang, dengan masing-masing itu 1000 gaun. La haula wala quwwata illa billah. Jangan dipersulit. Tapi ini udah adat. Kalau udah adat nggak dikerjain aib. Ada Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu ada keluarganya mau menikah, mau kawinan dari keluarga beliau. Nah, ini orang perempuan deh nih berunding. Ini ritual pernikahan harus begini. Kalau nggak dikerjain aib. 1. Oke, aib 1. Dia sambil pegang tasbih nggak dikerjain 1 aib. Ya udah. Terus yang kedua harus begini. Kalau nggak begitu aib. Apa kata orang nanti? Oh 2 aib. Terus yang ketiga harus gini. Kalau nggak aib 4, 5, 6 aib. Masya Allah, udah puluhan hampir 100. Begitu udah. Kalau nggak dikerjain semuanya aib. Kalau semuanya nggak dikerjain aib, 1 aib. Ya udah, mendingan 1 aib daripada 100 aib. Semuanya nggak kita kerjain. Selesai. Ya. Dari 50 perkara ente kerjain, ente tinggalin 2, 3, 4 begitu. Ada 4 pelanggaran. Kalau ditinggalin semuanya cuma 1. Semuanya ditinggalin namanya. Selesai udah perkara. Khalas. Kadang kebanyakan yang gerejokin yang macam begitu. Makanya tuh kadang tuh orang sekarang mau kawin, mau cari jodoh, ya, mikirnya tuh panjang. Bukan cuma sekedar mikir, ana mau kawin sama istri limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa syagi usai tungkahul mar'ah li arba lidiniha antum yang hafal, anda sih cuma ngikut doang. Wa jamaliha wa maliha wa hasabiha fadhfar bidzatid din. Nabi ngasih jalan. Orang tuh menikah untuk agama, faktor agama. Ada yang menikah untuk faktor kecantikan, ada yang menikah untuk faktor kekayaan, harta. Ya, ada yang menikah karena faktor ningrat keturunannya. Terus Nabi bilang, kalau ente mau fokus tuh sama faktor agama. Prioritaskan itu. Taribat yadak, yakni salimat yaduka an taqa'a fit turab, yakni minal khasarah wa minal hasrah. Prioritaskan faktor agama, niscaya kamu selamat dari kesialan, dari kerugian. Sebab yang memprioritaskan faktor agama, yang lain ntar ngikut, gampang. Yang penting agamanya dulu. Agamanya dulu, itu yang penting.
Simple. Demikian mudah. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, beliau waktu menikah, tahu gak walimahnya kayak bagaimana? Waktu Rasulullah menikah dengan para istri beliau, Masya Allah, ada istrinya Rasulullah tuh ada banyak, ada 11. Dan beragam pesta, dalam tanda kutip pesta pernikahan yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesta yang termewah, ya, itu antara yang termewah adalah di dalam pernikahan Rasulullah, yang mana di situ imbalan atau hadiah kado daripada Najasyi. Dia ngasih hadiah buat Rasulullah, menyiapkan perangkat pengantin untuk pernikahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling mewah. Lainnya pernikahan Rasulullah, motong kambing 1 ekor, 2 ekor, itu doang pesta pernikahannya. Itu udah sangat mewah. Dalam pernikahan yang lain lagi, tahu hidangan pesta pernikahan nih, hidangannya apa? Hidangannya roti dipotong kecil-kecil, ya, disiram susu sama madu. Udah itu doang. Nggak ada yang bernyawa, kagak ada yang bernyawa. Nggak ada dagingnya, wala ikan. Begitu. Wala daging, wala ikan. Ikan teri kagak ada. Cuma roti disiram doang sama susu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi pernikahan yang paling agung, nah itu pernikahannya Nabi Muhammad. Mana dia kasurnya Nabi, kasur pengantinnya Rasul, mana? Ada gak? Ente pernah lihat di Turki kan ada tuh museum, di Madinah Munawwarah juga ada museum Darul Madinah. Ditunjukin tuh seperti apa sifatnya, sifat rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari tuh di dalam market yang mereka buat, mana kasur pengantinnya Nabi. Mana dia kasur pengantin? Mana gaun pengantin? Nabi meninggal dunia, ninggalin gaun pengantin enggak? Kagak ada gaun pengantin. Sallallahu alaihi wasallam. Kembangnya berapa macam? Rasulullah kagak ada. Maaf, orang buat kembang puluhan juta, orang geblek. Jujur aja. Buat kembang puluhan juta. Habib nggak tahu, ratusan. Beneran ada yang sampai ratusan juta. Ada yang mendekati 1 miliar. Cuma buat kembang. Udah gitu tuh kembang, wala dimakan kambing. Kambing aja nggak menikmati itu kembang, dibuang. Terus yang bikin begitu punya akal. Punya akal orang kayak begitu. Terus terang, definisi akal yang kita belajar dari guru kita nggak ada pada orang yang semacam ini. Nggak ada. Hatta di sekolah tinggi gelarnya panjang, akal kagak ada akal. Maaf aja deh. Karena nggak sebut nama. Yang mau ngambek-ngambek sono, udah biasa kita diambekin. Nggak penting. Lu mau ngambek-ngambek, begitu. Yang penting ngambek dia, jangan ngambek sama kita. Mau ngambek-ngambek, mau mari-mari, biarin. Sehingga orang tuh mau menikah banyak faktor, banyak apa segala macam, tetapi perlu satu hal yang difikirkan ketika orang mau menikah, faktor agama diutamakan. Hingga dia mikir, saya mau nikah, mau bikin acara pernikahan, mikir calonnya mau gak keluarganya dibikinin acara yang tidak melanggar syariatnya Rasulullah SAW. Ini salah satu pemikiran yang absen di dalam setiap acara pernikahan. Wah, udah cocok, cantik, cakep, setuju, agamanya baik apa segala macam. Begitu kawinan sama campur laki perempuan, untung aja lagi corona kagak ada salam-salaman. Kalau kagak salam-salaman, cipika-cipiki tetap aja begitu. Dipajang kaum wanitanya, ditunjukin kaum wanitanya ke laki-laki yang bukan muhrimnya. Mau tanya